Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Alvina dengan BP 21101152610076. Video ini saya bikin untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah kecakapan antarpersonal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi, yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota tim menuju pencapaian yang diinginkan. Dan ada beberapa gaya dalam kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di mana gaya kepemimpinan demokratis dikenal dengan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Bagi mereka, pengambilan keputusan yang melibatkan beragam perspektif seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. 2. Gaya kepemimpinan visioner, yaitu di mana seseorang dengan visi yang kuat untuk masa depan bisnis. Mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan arah yang harus diambil dalam organisasi. Pemimpin visioner tidak hanya melihat ke masa depan, tetapi juga mampu menginspirasi karyawan dengan visi mereka. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan multikultural, yaitu di mana dalam era globalisasi, gaya kepemimpinan multikultural menjadi semakin relevan dan wajib untuk diterapkan. Yaitu pemimpin yang menerapkan gaya ini memiliki pemahaman mendalam tentang nilai keberagaman budaya. Mereka dapat mengelola tim yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dengan kebijakan dan pengertian. Selanjutnya, gaya kepemimpinan strategis, yaitu di mana pemimpin strategis adalah mereka yang fokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan merumuskan strategi yang efektif dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan suportif, yaitu di mana pemimpin suportif terkenal karena mereka selalu menjadi pendengar yang baik dan siap memberikan dukungan emosional kepada karyawannya. Mereka memahami bahwa seseorang pemimpin yang peduli dan empati dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan secara positif. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otokratis, yang dimana gaya kepemimpinan otokratis dikenal dengan pendekatan yang terpusat pada pemimpin mengambil keputusan tunggal dan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya. Mereka sering mengendalikan setiap aspek pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Mereka memiliki visi yang kuat dan keyakinan dalam kemampuan mereka untuk mengambil keputusan terbaik. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transaksional, di mana pemimpin transaksional adalah pemimpin yang berfokus pada penggunaan reward yang disebut insentif dan hukuman untuk memotivasi karyawan. Mereka menetapkan aturan dan target yang harus dicapai oleh karyawannya, kemudian memberikan imbalan atau sanksi berdasarkan pencapaian hasil. Selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif, yaitu di mana gaya kepemimpinan delegatif melibatkan pemberian otonomi yang signifikan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Pemimpinan yang menerapkan gaya ini memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuan dan kompetensi tim mereka. Selanjutnya, gaya kepemimpinan
transformasional, yaitu di mana pemimpin yang mampu menginspirasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Mereka memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasi visi ini dengan cara yang memotivasi dan menggerakkan tim. Terakhir yaitu gaya kepemimpinan liberal, di mana gaya ini melibatkan beberapa kebebasan kepada karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin liberal mendorong eksperimen, inovasi, dan kreativitas mereka. Mereka percaya bahwa memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide mereka sendiri dapat menghasilkan solusi yang baru dan efektif. Dari kesimpulan gaya kepemimpinan, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemimpin yang efektif dapat memilih gaya yang paling sesuai dengan situasi dan tim yang mereka pimpin. Gaya kepemimpinan yang dipilih akan berdampak besar pada kinerja karyawan dan kesuksesan bisnis. Terapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan budaya dan tujuan bisnis Anda. Ada suatu gaya kepemimpinan yang sempurna, sehingga Anda bisa menggabungkan kombinasi dari berbagai gaya. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.